Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini akan mengambil dari bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini kita diajak untuk memahami mengenai pentingnya menunggu janji Allah dengan iman yang teguh dan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat penjagaan dan berdiri tegak di menara pengintai dan mengamati untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku itu. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat yang kelima, orang yang sombong dan khianat itu akan gelisah, orang yang rakus itu akan serakah dan tidak akan pernah merasa puas. Ia merentangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan seperti maut. Ia tidak pernah kenyang, ia mengumpulkan segala bangsa dan menghimpun segala suku kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini akan mengambil tema yaitu menanti janji Allah dengan iman yang hidup. Ada beberapa pesan penting yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini, yaitu yang pertama adalah kesiapan di dalam menunggu janji Allah. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, kita bisa melihat di mana Habakuk menunjukkan sikap kesiapan dalam menanti jawaban Allah. Ia berdiri di tempat penjagaan, di menara pengintai, siap mendengarkan apa yang Allah akan sampaikan dalam kehidupan kita. Apakah kita juga siap menantikan jawaban dari Allah dengan sikap yang sama? Allah memerintahkan untuk menuliskan penglihatan itu agar dapat dibaca dengan mudah. Hal ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk mencatat dan mengingat mengenai janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Itu adalah pesan yang pertama, yaitu kesiapan di dalam menunggu janji Allah. Lalu pesan yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu kesabaran di dalam menunggu. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ketiga. Penglihatan atau janji Allah memiliki waktu penggenapannya. Kita sebagai orang percaya seringkali merasa gelisah dan putus asa ketika menunggu jawaban Allah yang tampaknya lama. Namun firman Allah mengingatkan kita bahwa janjinya tidak pernah tertunda. Jika kelihatannya berlambat-lambat, kita diperintahkan untuk tetap menantikannya dengan kesabaran. Kesabaran merupakan bukti dari iman kita yang hidup. Itu adalah pesan yang kedua yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini. Lalu pesan yang ketiga yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah iman yang menyelamatkan. Kita bisa membacanya di ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat di situ dengan tegas mengatakan bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itu merupakan inti dari kehidupan beriman kita sebagai para pengikut Kristus. Hidup oleh iman berarti mempercayai Allah dengan sepenuh hati kita, bahkan ketika keadaan terlihat sulit dan jawaban Allah belum tiba. Iman bukan hanya tentang percaya pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik, tetapi juga tentang
bagaimana kita bisa tetap teguh ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini. Lalu pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini, yaitu bahaya kesombongan dan ketidakpuasan. Kita bisa membacanya di ayat yang kelima, di mana dalam ayat yang kelima, di situ kita diperingatkan tentang bahaya kesombongan dan ketidakpuasan. Orang yang sombong dan rakus tidak akan pernah merasa puas. Kesombongan menghalangi kita untuk hidup dalam iman yang benar. Ketidakpuasan membuat kita terus mengejar hal-hal duniawi yang tidak pernah dapat memuaskan jiwa kita. Kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan puas dalam menanti janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, melalui kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, kita diajak untuk menanti janji Allah dengan iman yang teguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk siap mendengar firman Allah, sabar dalam menunggu penggenapan janjinya, hidup dengan iman yang menyelamatkan, dan menjauhkan diri dari kesombongan serta ketidakpuasan. Percayalah bahwa janji Allah akan selalu datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, saya tidak tahu permasalahan apa yang sedang kita alami saat ini, tetapi saya bisa tegaskan bahwa ketika kita menyerahkan segala kesulitan kita, kesusahan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya, asalkan kita dengan sepenuh hati menyerahkan semuanya kepada Allah dan biarkan Allah bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menunggu dengan sabar dan iman yang teguh. Bimbinglah kami untuk selalu mengandalkan janji-Mu dan menjauhkan diri dari kesombongan dan ketidakpuasan. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.